Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mari bersama kita menyanyi, kita pujikan akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita menyanyi Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bulan dan bintang yang beredar serta puji Tuhan. Musim tuaian dengan segenap makhluk, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, hidup sentosa, Roh-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi introitus kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 115 ayatnya yang pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini saya mengajak setiap kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Mungkin ada begitu banyak hal yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama kita. Mari bersama kita berdoa, kita mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami seringkali gagal melakukan kehendak-Mu, kami sering lalai menjadi anak-Mu, kami sering berbuat dosa, melakukan kejahatan dan pelanggaran yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Tetapi Engkau Tuhan tetap menerima kami. Engkau tetap mengasihi kami tanpa memandang diri kami sebagai manusia yang berdosa. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala pelanggaran kami dan tuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari bersama kita menyanyi sebuah pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan
Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini saya mengajak setiap kita, mari kita mengakui iman kita serturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap yang percaya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan bersama berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk diri setiap kita di tengah-tengah situasi yang berat karena adanya wabah virus corona. Kiranya setiap kita boleh tetap kuat, tetap sehat. Kita juga doakan untuk kerohanian setiap kita. Meskipun kegiatan gereja untuk sementara diliburkan, tetapi biarlah kita boleh tetap dekat dengan Tuhan. Kerohanian kita tetap terjaga dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk setiap pemerintah dan setiap tenaga medis yang terus berusaha untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi wabah virus corona ini. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan juga kepada mereka, supaya mereka dapat bekerja mengupayakan yang terbaik untuk penanganan virus ini. Mari bersama Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan diri tiap-tiap kami Tuhan di tengah-tengah kondisi yang berat karena adanya wabah virus corona yang mungkin membuat kami takut Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami boleh tetap sehat, boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk kerohanian setiap kami Tuhan. Biarlah meskipun keadaan gereja kami saat ini diluburkan Tuhan, tetapi kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong kami supaya kami Tuhan boleh semakin mendekatkan diri kami Tuhan, supaya iman kami, kerohanian kami boleh tetap terjaga di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan juga untuk tenaga medis ya Tuhan yang sampai saat ini terus bekerja, berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menangani wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengupayakan yang terbaik Tuhan untuk mencari jalan yang terbaik untuk mengatasi wabah virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri setiap kami, segala pergumulan kami, rencana kami, harapan kami ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Antonius. Namun sebelumnya mari bersama kita nyanyikan Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami juga beroleh kesempatan dan waktu untuk membaca, merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan yang menyertai setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, dan kami yang akan mendengarkannya. Tuhan menyertai tiap-tiap kami, supaya pemberitaan firman Tuhan ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di minggu ini kita boleh tetap bersama-sama mengikuti ibadah, sekalipun mungkin dengan cara yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kita tidak bertatap muka secara langsung, namun kita tetap bersyukur kalau kita masih punya sarana-sarana yang dapat digunakan untuk kita beribadah. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, beriman di tengah ujian. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama memperhatikan slide kita, mungkin kita sering sekali mendengar istilah ini. Ada dua istilah yang hampir sama, yaitu istilah ujian dan pencobaan. Bedanya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin di dalam hidup ini kadang kita bertemu dengan saudara seiman kita, mungkin dengan teman-teman satu gereja dengan kita yang kadang mungkin menyampaikan kepada kita. Menyampaikan dengan cara begini Bapak Ibu Saudara ya, sambil menangis mengatakan kepada kita, tolong doakan aku, Tuhan sedang mencobai aku begitu berat. Atau saudara mungkin kita ketemu dengan saudara seiman kita yang lain, mungkin dari lain gereja ya, bertemu dengan kita juga mengatakan yang sama. Doakan aku ya, doakan aku, cobaan yang Tuhan berikan begitu berat dalam hidupku. Aku sepertinya tidak kuat menanggungnya.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat slide kita, di sana ada dua istilah yang berbeda Bapak Ibu Saudara ya, tentang ujian dan pencobaan. Saudara, apa perbedaan dua istilah ini? Di sana saya gambarkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Ini buku yang sudah cukup lama. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita ini harus bisa membedakan apa yang namanya ujian dan apa yang namanya pencobaan. Kalau yang namanya ujian Bapak Ibu Saudara, ujian itu selalu diberikan supaya kehidupan kita ini semakin meningkat levelnya. Kalau kita perhatikan anak cucu kita yang mengikuti ujian atau saudara-saudara yang juga ujian di sekolah masing-masing, apa gunanya ada ujian? Karena setelah ujian selesai kita dinyatakan lulus atau kita dinyatakan lolos dari ujian itu, kita akan naik kelas, kita akan lulus ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya. Jadi saudara, yang namanya ujian ini adalah satu ujian iman yang Tuhan berikan supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya, iman kita ini semakin bertumbuh lebih kuat. Iman kita semakin bertumbuh lebih tangguh. Bedanya dengan pencobaan apa Bapak Ibu Saudara? Kalau yang namanya pencobaan itu datangnya dari si jahat, dari si iblis. Kalau ujian, Tuhan memberikan ujian di dalam hidup kita supaya hidup kita ini semakin bertumbuh imannya. Tetapi kalau pencobaan, cobaan dari iblis, itu tujuannya untuk meruntuhkan iman kita, untuk membuat kita ini semakin jatuh. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, contoh yang terkenal sekali, yaitu tentang Yesus dicobai oleh iblis. Saya yakin kita cukup banyak yang tahu ya, yang mungkin membaca bagian-bagian Injil dapat menemukannya. Di Injil Matius pasal yang keempat atau juga di Injil Lukas pasal yang keempat ada kisah tentang ini. Pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, tujuannya iblis mencobai Yesus apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tujuannya supaya Yesus ini jatuh. Supaya Yesus kalau jatuh tidak jadi melaksanakan karya penyelamatan yang dari Tuhan di tengah dunia ini. Nah ini yang namanya godaan saudara ya, cobaan dari iblis tujuannya untuk menjatuhkan. Ada contoh lain Bapak Ibu Saudara dari Perjanjian Lama tentang kisah Ayub, kisah yang juga terkenal sekali. Saya yakin kita semua juga sudah tahu kisah ini. Namun saudara, di dalam kisah Ayub ini kita bisa mengatakan ada dua hal Bapak Ibu Saudara ya. Ada ujian dan juga ada pencobaan di sana. Di sana Tuhan memberi ujian kepada Ayub. Supaya apa? Iman Ayub semakin dimurnikan, iman Ayub semakin bertumbuh. Namun di sana juga ada cobaan dari iblis. Kenapa? Karena iblis ingin supaya Ayub jatuh dan tidak setia lagi ikut Tuhan. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kisah Ayub. Kalau di awal kisah Ayub, iblis memfitnah Ayub di hadapan Tuhan. Iblis katakan, kalau Tuhan kasih ujian, pasti Ayub akan menghujat Tuhan. Namun akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat sampai kisah Ayub ini berakhir. Justru di sana Ayub mengalami kemenangan iman. Ujian yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, itu membuatnya semakin teguh imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita membaca bagian firman Tuhan ini ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus. Sehingga disebut surat Yakobus. Siapakah Yakobus ini Bapak Ibu Saudara? Yakobus ini tercatat di dalam bagian-bagian Alkitab. Diidentifikasi Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai saudaranya Tuhan Yesus sendiri. Saya memberi contoh, ada beberapa ayat kutipan di sana. Dari Matius 13 ayat 55. Itu adalah kisah Bapak Ibu Saudara saat Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Saat Yesus berkarya di kampung halamannya sendiri di Nazaret, lalu banyak orang yang menolaknya. Saya kutip Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Orang banyak mengatakan, bukankah ia ini, Yesus ini, anaknya tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan bukankah saudara-saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Nah, saudara, jadi di sana ada nama Yakobus disebut, saudara. Dan Yakobus ini adalah saudaranya Tuhan Yesus sendiri. Dan memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita telusuri bagian-bagian kitab Injil, ternyata Yakobus ini sendiri pada waktu Yesus hidup di dunia, waktu Yesus berkarya, dia sendiri dan saudara-saudaranya yang lain tidak percaya. Bagian-bagian Injil mencatat saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya sama Yesus. Namun saudara, 1 Korintus 15 ayat yang ke-7, itu juga satu kutipan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya lebih lanjut kisah itu. Di sana dikatakan setelah kebangkitannya Yesus, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada rasul-rasul yang lain, kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara, sehingga dikatakan di dalam sejarah gereja, dicatat Yakobus ini menjadi percaya setelah dia melihat kebangkitan Yesus. Dan di dalam kisah perjalanan pelayanannya, Yakobus bersama dengan beberapa rasul, Petrus maupun Yohanes, disebut sebagai soko guru, pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem, pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, yang diutarakan oleh Yakobus di dalam bagian suratnya ini, sebetulnya Yakobus, kalau tadi kita membaca mulai ayat yang pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara, yang diajarkan oleh Yakobus di dalam suratnya ini adalah satu ajaran, saudara ya, yang kita juga percaya ini ajaran Kristiani. Karena berdasar firman Tuhan, ajaran Kristen, ajaran Kristiani yang disampaikan kepada 12 suku. 12 suku ini mewakili suku-sukunya Israel. 12 suku Israel yang ada di perantauan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca, kalau nanti ada waktu Bapak Ibu Saudara sekalian silakan membaca seluruh bagian surat Yakobus ini, nadanya banyak kondisi susah, saudara. Banyak kondisi menderita, aniaya. Kenapa? Karena ke-12 suku di perantauan ini, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak hidup di tanah airnya, mereka di perantauan, di negara-negara orang lain, mereka mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan luar biasa. Mereka sendiri ditolak, saudara, oleh orang-orang Israel sendiri, oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Kenapa? Karena mereka menjadi pengikut Kristus. Sedangkan di negara-negara lain pun mereka menderita aniaya begitu berat. Sehingga saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, pembukaan awal surat Yakobus ini, kita juga sudah menemukan nasihat Yakobus tentang bagaimana orang-orang percaya, orang-orang yang di perantauan ini menjalani hidupnya. Saudara, ajaran apa yang disampaikan oleh Yakobus di dalam bagian suratnya ini, kita dapat bersama-sama melihatnya, saudara. Yang pertama, Yakobus berpesan, saudara, bahwa di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di perantauan ini, yang pertama, mereka harus tetap tekun di dalam menghadapi ujian hidup. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita membaca tadi ayat yang pertama sampai 4, saya bacakan mulai ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya sampai hari ini, saya kadang berjumpa, saudara, dengan beberapa orang Kristen yang di dalam hidupnya mengalami persoalan hidup, kesulitan, dan kadang berbicara dengan saya, Bapak Ibu Saudara, mencurahkan isi hatinya. Kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menemui mereka mulai goyah di dalam iman. Saat mereka menyampaikan kesulitan-kesulitan hidupnya, dan kadang saya menasihati Bapak Ibu Saudara ya, sebagai hamba Tuhan menasihati, kamu harus tetap setia. Jangan kendor imanmu, jangan goyah imanmu. Namun saudara, saya pernah menjumpai beberapa orang yang memberi jawaban kepada saya. Jawabannya apa, saudara sekalian? Mereka menjawab begini,
Kalau teorinya tahu, itu teori. Kalau tetap disuruh setia, tetap percaya sama Tuhan, dan percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik, rencana yang indah di balik semuanya. Mereka katakan, itu teorinya. Dan mereka katakan kepada saya, Bapak Ibu Saudara ya, sudah enggak usah dikatakan lagi. Enggak usah dinasihatkan lagi, kami sudah tahu teorinya seperti itu. Tetapi yang mereka katakan Bapak Ibu Saudara, mereka katakan demikian. Teorinya seperti itu, tetapi kenyataan hidup kami sekarang, kami kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengar kami, menolong kami? Saudara, itu yang saya jumpai saudara, di dalam bertahun-tahun saya melayani, saya pernah menjumpai orang-orang demikian. Saudara, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca ini saudara, Yakobus langsung mengingatkan saudara. Mengingatkan kepada 12 suku di perantauan, Yakobus katakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu mengalami berbagai macam ujian dan pencobaan. Saudara sekalian, tadi kita sudah baca di depan, yang namanya ujian itu adalah satu latihan. Satu latihan yang Tuhan berikan untuk menguji iman seseorang semakin baik. Nah saudara, di dalam bagian ini ayat 2, 3, dan 4, di sana muncul satu kata yang diulang tentang ketekunan. Kita dihimbau, diajak saudara sekalian, saat kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi berbagai macam ujian, kita harus tekun di sana. Apa yang dimaksud tekun di sini Bapak Ibu Saudara? Kata tekun di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bermaksud begini Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi, di tengah-tengah ujian yang kita alami, tekun di sini berarti kita harus tetap bersukacita, memuji Tuhan, percaya pertolongan Tuhan, tetap punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dan percaya kita bisa menghadapi semua kesulitan itu. Saudara, itu kata tekun yang dimaksud di sini, saudara. Dan kata yang sama hampir mirip, saudara, kalau kita tahu kisah tentang Paulus dan Silas yang dipenjara di Filipi. Sekalipun mereka dipenjara, dianiaya, tapi tengah malam Bapak Ibu Saudara mereka bisa menyanyi. Memuji Tuhan dengan suara nyaring, dan dikatakan terjadi gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, pintu-pintu penjara terbuka. Nah saudara, itu kata yang hampir sama saudara ya. Tekun sekalipun sulit, ujian banyak, tapi tetap setia ikut Tuhan. Maaf saudara. Nah saudara sekalian, ini kata tekun yang dimaksud di sini. Dan ini berbeda saudara ya, kadang kita menemukan orang yang memang kelihatannya hidupnya pasrah saudara ya. Kalau tadi tipe yang pertama tadi saya sampaikan di dalam contoh, ada orang yang mengalami ujian hidup, protes saudara ya sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Kami sudah setia ikut Tuhan, kenapa terjadi begini? Kami kecewa sama Tuhan. Saudara, itu tipe yang pertama ya. Tapi tipe yang kedua ada saudara orang-orang yang memang pasrah. Termasuk di kalangan orang Kristen sendiri. Hidupnya sulit, hidupnya susah. Pasrah saudara. Diam. Mungkin kalau kita berkunjung ke rumahnya atau menemui orang ini, orangnya cuma diam, enggak ngomong apa-apa. Mungkin cuma bisa bilang katakan, doakan, doakan ya, doakan. Saya pasrah saja, doakan, pokoknya doakan. Saudara, tipe kedua ini lebih baik dari yang pertama, saudara ya, yang langsung kecewa sama Tuhan. Tetapi yang dimaksud di dalam bagian ini, saudara, tekun menghadapi ujian yang tadi sudah saya katakan, bukan sekedar sikap pasrah seperti itu, saudara. Oh iya, Tuhan mengizinkan ini terjadi, lalu diam saja, saudara ya, pasrah. Bukan, saudara ya, tetapi sikap tekun di sini dikatakan tetap menghadapi ujian hidup itu, kesulitan hidup itu dengan
tetap punya pengharapan, tetap punya optimis, tetap punya semangat menjalani hidup, dan tetap punya kepercayaan penuh pada Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan hidup menghajar hidupnya. Saudara, ini tekun yang dimaksud di sini. Hari ini saudara, kita semua tahu ya kenapa khususnya minggu ini kita beribadah secara begini saudara ya. Karena hari ini kondisi di kota kita juga, kota Malang, sedang di dalam kondisi yang rawan saudara akibat adanya penyebaran virus corona. Dan mengikuti himbauan dari pemerintah, kita pun tentunya sebagai warga negara yang baik, kita pun juga harus berpartisipasi saudara. Turut memberikan sumbangsi terhadap pencegahan penyebaran virus corona ini. Dan memang salah satunya dengan cara menghindari berkumpul, menghindari pertemuan orang banyak. Tapi kita tetap harus bersyukur saudara ya, tetap bisa beribadah dengan cara demikian. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Saudara, bagaimana sikap kita kalau kita bersama-sama belajar dari ayat-ayat firman Tuhan ini? Tekun menghadapi ujian. Beberapa hari ini saya mendengar saudara sekalian ada orang yang mengatakan kondisinya kok seperti ini ya. Bosan, jenuh, harus di rumah, tidak bisa bepergian. Kondisinya menyedihkan. Namun saudara, kalau kita bersama-sama mengingat kembali kata tekun yang dimaksud di sini, harusnya saudara di dalam kondisi seperti ini pun kita tetap menjalani hari-hari kita. Sekalipun mungkin dikatakan 14 hari 2 minggu kita harus menahan diri tidak bepergian di dalam rumah. Atau mengurangi jumlah kita keluar-keluar rumah. Saudara, kalau kita mengerti memahami kata tekun yang dimaksud Yakobus di sini, harusnya kita bisa menerapkannya di dalam hidup kita hari ini. Sekalipun kondisi seperti ini 2 minggu, bahkan mungkin maaf saudara, mungkin lebih nanti. Tergantung perkembangan kondisinya. Tapi tetap dikatakan saudara, kalau kita punya ketekunan yang dimaksud di bagian firman Tuhan ini, kita akan tetap menjalani hidup kita hari ini dan hari-hari ke depan ini. Dengan tetap bersemangat, bersukacita, optimis dan punya gairah di dalam Tuhan. Selain itu saudara, kalau kita meneruskan ayat-ayat yang kita baca, Yakobus juga memberi nasihat saudara, selain kita harus tekun di dalam ujian ini, yang kedua kita dikatakan untuk kita tetap berhikmat menghadapi ujian hidup yang kita alami saat ini. Saudara, maksud berhikmat di sini apa? Kalau kita baca kembali ayat-ayat ini, ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah saudara, maksud berhikmat di sini apa saudara? Di slide saya menemukan gambar ya, ini gambar-gambarnya saya dapatkan dari internet Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kira-kira Bapak Ibu saudara menebak gambar ini gambar kisah apa kira-kira Bapak Ibu saudara sekalian? Di sana ada yang berdiri di atas air. Ini memang kartun Bapak Ibu saudara ya, itu gambarnya Tuhan Yesus sendiri. Lalu di tepinya ada orang yang mungkin di pinggir kolam Bapak Ibu saudara ya. Kalau melihat gambar ini kira-kira mengingat kisah apa Bapak Ibu saudara sekalian? Nah kita mungkin mengingat ya kisah tentang Petrus yang juga kepingin berjalan di atas air. Saat Yesus tengah malam mendatangi, hampir pagi saudara ya, berjalan di atas laut, mendatangi murid-muridnya, dan murid-muridnya ketakutan, hantu.
Walaupun kalau dibalik jadi Tuhan, saudara ya. Hantu, oh Tuhan, saudara ya. Kalau dibalik kata-katanya ya. Saat murid-muridnya ketakutan, lalu Yesus mengatakan apa? Ini aku, jangan takut. Lalu Petrus katakan apa, saudara? Tuhan, kalau itu memang Engkau, suruh aku juga berjalan di atas air. Dan kita tahu kisahnya Bapak Ibu Saudara ya. Di sana kisahnya Petrus sempat berjalan, kena tiupan angin, dia lalu goyah dan takut, dan dia mulai tenggelam. Tenggelam saudara ya, mulai goyah, takut dan tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ini saya kasih contoh gambar ini saudara. Saya temukan gambar ini di internet, dan ini mengajak kita untuk berhikmat saudara. Berhikmat dalam arti apa saudara sekalian? Kalau saudara dari gambar ini saya artikan demikian. Kalau Yesus sudah mengatakan, datanglah kepadaku, berjalanlah di atas air. Saudara, kalau yang mengatakan itu Tuhan Yesus sendiri kepada kita, saudara harusnya kita percaya saudara. Percaya apa yang Tuhan Yesus katakan itu pasti terjadi. Dan kita jangan ragu, jangan bimbang seperti gambar ini. Mungkin Yesus katakan, datanglah, berjalanlah di atas air. Lalu di gambar ini orangnya tetap membawa pelampung, ya, mungkin bawa ban untuk berenang supaya tidak tenggelam. Saudara, kalau Yesus sendiri mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku, berjalanlah di atas air. Harusnya kita percaya saudara, kita akan mampu berjalan di atas air. Namun saudara, sebaliknya kita diingatkan saudara sekalian supaya kita ini juga tidak mencobai Tuhan saudara. Di dalam kita beriman, kita juga harus berhikmat saudara, harus bijaksana. Kita tidak boleh mencobai Tuhan saudara. Contoh yang sering kali mungkin kita dengar saudara sekalian, di dalam kita beriman, lalu kita katakan kepada Tuhan, misalnya saudara ya, pada waktu kita mau menyeberang jalan, jalannya begitu ramai, kita menyeberang, kita tidak melihat kanan kiri, tidak tengok kanan kiri, pokoknya langsung nyebrang dan kita katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menjagaku. Langsung nyebrang saudara ya. Nanti kelanjutannya apa saudara? Kelanjutannya sampai bertemu ya saudara ya. Mungkin seperti itu saudara ya, lagu penghiburan saudara ya. Nah saudara, kadang itu kita mencobai Tuhan saudara. Beriman, betul beriman. Tapi dikatakan ayat ini, ayat 5-8, dikatakan harus berhikmat juga. Bahkan ayat 5 mengatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, ini Yakobus mengatakan kepada kedua belas suku yang di perantauan tadi, 12 suku yang menghadapi kesulitan penderitaan hidup aniaya. Yakobus katakan apa? Kalau kamu mau tahu jalan keluarnya dari kesulitan hidupmu, minta Tuhan kasih hikmat. Dan Tuhan pasti kasih hikmat itu. Sekali lagi saudara, di dalam kondisi dianiaya, 12 suku ini, Yakobus katakan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan akan kasih. Sehingga kamu mengerti jalan keluar atau bagaimana menghadapi kesulitan hidupmu. Namun saudara ya, sekali lagi ini di dalam kondisi situasi yang dikatakan Yakobus tentang penderitaan yang dialami 12 suku yang di perantauan. Sehingga tidak bisa saudara ya, langsung kita kutip bagian ini, kita katakan apa? Oh janjinya apa? Tuhan pasti akan kasih. Lalu kita mintanya ngawur saudara ya. Segala kita minta, kita berharap apapun yang kita minta Tuhan pasti kasih. Dan kalau kita berdoa, mungkin apa yang kita minta tidak kunjung datang, kita tidak menerimanya. Lalu kita cocokkan dengan bagian ini. Bukankah ayat 5 mengatakan Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan sebagainya? Nah saudara, jangan sampai salah di sana saudara ya. Karena hal ini adalah bagian tertentu, bagian khusus yang berbicara tentang kesulitan hidup orang Kristen di dalam menghadapi penderitaan dan aniaya. Yakobus katakan, kalau kamu sebagai orang percaya menghadapi kesulitan hidup, berkaitan imanmu menghadapi aniaya penderitaan, mintalah pada Tuhan hikmat. Tuhan pasti kasih hikmat bagaimana kamu bisa menghadapi kesulitan hidup itu.
Saudara, ini yang harus kita lakukan, saudara. Beberapa hari belakangan ini, saudara sekalian, sekali lagi, di dalam masa-masa kita menghadapi virus corona ini, saudara, saya sempat mengikuti dialog ya, perbincangan dari beberapa rekan dari berbagai macam gereja tentang himbauan, saudara ya, himbauan dari pemerintah supaya kurun waktu 2 minggu ini tidak mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan memang banyak usulan macam-macam, saudara. Ada yang mengatakan, oke, sebaiknya kita adakan ibadahnya bukan berkumpul di gereja 2 minggu ini, tanggal 22 Maret dan 29 Maret. Sebagaimana gereja kita, saudara ya, kita juga menaati peraturan ini untuk kebaikan bersama. 22 Maret minggu ini dan 29 Maret minggu yang akan datang, kita tidak adakan ibadah dengan berkumpul di gereja. Namun saudara, ternyata juga ada ketidaksetujuan, saudara ya, dari beberapa rekan yang memang karena macam-macam gereja ya. Saya melihat dialog dari teman-teman berbagai macam gereja, ternyata ada yang tetap ngotot, saudara. Tetap harus ibadah di gereja. Kita beriman, kita percaya Tuhan melindungi kita. Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Dalam nama Yesus, virus corona pergi. Nah saudara, ada yang punya pendapat demikian, saudara. Saudara sekalian, sekali lagi dikatakan, kita beriman itu harus, saudara. Namun juga di dalam bagian ini dikatakan, kita pun juga harus berhikmat, bijaksana. Tadi sudah saya contohkan, saudara, kita menyeberang jalan yang ramai, tidak menoleh kanan kiri, tidak menunggu jalannya sepi, langsung nyebrang, saudara, dan kita katakan kita beriman. Saudara, itu iman yang tidak berhikmat, saudara. Itu iman yang konyol, saudara. Saudara, sekali lagi bagian ini mengatakan apa? Berhikmatlah. Menghadapi kesulitan hidup, menghadapi ujian hidup. Tekun, berani menghadapinya. Percaya pertolongan Tuhan di dalam kesulitan itu. Selain kita tekun menghadapinya dan berani menghadapinya, kita juga diingatkan berhikmat. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kesulitan tersebut. Dan kalau kita kekurangan hikmat, ini saudara dikatakan firman Tuhan, mintalah sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat itu kepada setiap kita. Sehingga saudara, di dalam kesempatan minggu ini, kita bersama-sama beribadah, saudara. Beribadah yang dengan cara yang tidak biasa, tidak seperti biasanya. Tapi biarlah kita pun menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang terus setia di dalam mengikut Tuhan, saudara. Di mana iman kita kepada Kristus, saudara, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini, harus kita wujudkan, saudara. Wujudkan di dalam apa? Di dalam ketekunan, tapi juga di dalam hikmat. Tekun mengikut Tuhan, tekun mengikut Kristus di dalam segala situasi, kondisi, kesulitan hidup kita. Namun juga dengan hikmat dari Tuhan, kita melangkah dan kita tahu apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan, pencobaan, berbagai macam pergumulan hidup, atau bagian firman Tuhan dikatakan menghadapi berbagai macam ujian hidup. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, biar kita semua mau menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang beriman, tekun mengikut Tuhan, dan berhikmat di dalam mengikut dan melayaninya. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami semua menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang beriman dengan teguh, beriman dengan kuat di dalam mengikut melayani Tuhan. Dan kami punya ketekunan
menghadapi segala situasi, kondisi, kesulitan hidup kami tetap percaya pertolongan Tuhan dan menjalani hidup ini dengan semangat dan menyikapi semuanya dengan hikmat bijaksana dari Tuhan. Tolong kami Tuhan apabila kami kekurangan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, Tuhan yang menambahkannya kepada kami, supaya kami tidak bertindak menurut hikmat kami sendiri. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan bersama membaca Katekismus Heidelberg, minggu yang ke-12 tentang anak Allah. Mengapa dia disebut Kristus yang berarti yang diurapi? Sebab dia telah ditahbiskan oleh Allah Bapa dan telah diurapi dengan Roh Kudus, menjadi nabi dan guru kita yang tertinggi, yang dengan sempurna menyatakan kepada kita pertimbangan dan kehendak Allah yang rahasia untuk pelepasan kita. Imam besar kita satu-satunya yang telah membebaskan kita dengan korban satu-satunya, yaitu tubuhnya sendiri, dan yang terus-menerus membela perkara kita di hadapan Bapa. Dan Raja kita yang kekal, yang memerintah kita dengan firman dan rohnya, dan yang melindungi dan memelihara kita dalam keselamatan yang telah diraihnya untuk kita. Tetapi mengapa Anda disebut orang Kristen? Sebab oleh iman saya menjadi anggota Kristus, dan oleh karena itu saya mendapat bagian dari urapannya. Saya diurapi untuk mengaku namanya dan mempersembahkan diri saya kepadanya sebagai suatu korban ucapan syukur yang hidup, berjuang dengan suara hati yang tulus melawan dosa dan iblis di dalam hidup ini. Dan kelak di dunia akhirat bersama-sama dengan Kristus memerintah semua ciptaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita menyanyi doksologi dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat, sumber berkat. Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, biar setiap kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang terus tekun di dalam iman kita, mengikut melayani Tuhan, dan menjadi orang yang semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam hikmat dan bijaksana kita, hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan sendiri. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.